DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau ex-THK 2 secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Kita langsung ke kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah Pak, dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa Bahwa minta tidak, penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke baik, terima kasih. Kesepakatan itu sudah ada dulu. Terima kasih. Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Izin Ketua, ini saya hanya merespon aja penulisan dari materi ini gitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini, di materi sini Pak. Maksudnya? Di data di sini kan perlu ada kesepakatan gitu loh. Berarti seolah-olah di dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan. Terima kasih. Minta, kita ini minta supaya dikerjakan, kira-kira gitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian Pan RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Melalui Pak Menteri. Ya. SSPTJM. Kebalik dikit. Ya. SSPTJM. Iya, P-nya di SP, S-nya 1 Pak. Oh, Ya. SPTJM. Ya. Oke. Setuju? Setuju Pak. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PNRB sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus pimpinan. Silakan. Ya, silakan. Ya, sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Yanuar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri Ketua? Nanti kalau dia setuju, di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak katanya. Presiden nggak setuju katanya lanjut. Ya enggak jadi barang ini. Jadi Baru ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini. Kalau enggak setuju, tidak bisa kita tulis di sini Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok.
Tadi saya sudah menyampaikan setuju Pak Ketua. Ya. Udah. Mewakili pemerintah. Sudah tulis saja di situ. Komisioner dan Pemerintahan Republik Indonesia. Iya, nggak, kalau 3 ini kalau nggak setuju berarti kan nggak kita ketok, itu aja. Setuju kan, Menteri Pak? Setuju Pak. Sudah. Oke. 4. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi DPR mendukung Menteri PAN melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Setuju. Setuju. Untuk apa Ketua? Loh, tadi kan ini salah satu bagian dari isi dari ASN. Terus tadi juga sudah dipresentasikan. Ya mohon maaf Ketua. Kalau saya tuh melihatnya ini nanti akhirnya malah malah bias. Artinya ini nggak perlu maksudnya? Ya tidak perlu menurut saya, itu kan itu agenda dari Kemenpan RB. Kita tidak ada pernah membahas secara detail tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin memberikan dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya kita bahas secara khusus tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Silakan yang lain. Siap Pak Agung. Ya, kesimpulan angka 4 ini rumusan redaksionalnya datang dari Kemenpan RB atau dari Sekretariatan Komisi 2. Kalau ini bersama-sama, maka kita setujui. Gitu. Tetapi kalau datang dari Kemenpan RB, ya kita mesti kaji dulu secara detail gitu, Ya, tentang birokrasi Pak Agung tematik. yang mewakili Komisi 2 setuju apa enggak? Saya belum setuju sama dengan Pak. Oke. Setuju apa? Setuju. Setuju ada maksudnya. Yang tadi kan sudah dibahas, masukkan saja. Perkara jalan apa tidak jalan nanti dihitung belakang, Pak. Terima kasih. Lah bukan. Ini bukan soal jalan nggak jalan. Kita anggap ini penting nggak digitalisasi administrasi pemerintahan ini, itu problemnya. Ya penting, Pak, karena itu merupakan visi misinya Iya. dari kementerian. Iya, makanya itu aja pertanyaannya. Ya, kita betul. anggap penting apa enggak? Kalau kita Penting. nggak penting, nggak usah kita ambil kesimpulan. Kalau kita nggak menganggap, kalau misal penting, bahwa kemudian nanti harus dibahas, dan ini juga nanti salah satu bagian yang akan masuk dibahas di ASN, benar kan Pak Samsul Rizal ya? Soal digitalisasi ini. Izin Ketua. Bagian, ya. Izin Pak Irun. Ya. Ya. Bagian pada rancangan undang-undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama. Jadi modernisasi ke depan untuk PNS itu menjadi, ASN itu menjadi asisten berlevel dunia, berkelas dunia, kunci di sini. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, boro-boro mau mencapai kelas dunia. Jauh, panggang dari Izin api. Ketua, kalau kita berbicara tentang kepentingan undang-undang, kepentingan Demokrat berbeda dengan kepentingan yang lain. Bagi kami, kepentingan undang-undang ASN itu terkait masalah penyelesaian honorer. Yang lain menjadi tidak penting, mau digital, mau manual, terserah. Yang penting selesai urusan honorer dan P3K. Jadi kalau saya itu tidak melihat urgensinya urusan di sini Partai Demokrat. Partai Demokrat penting itu bagaimana menyelesaikan masalah honorer dan P3K. Ya Pak izin Ketua. Semua itu adalah bagian daripada tugas kita, termasuk juga masalah penyelesaian persoalan pegawai honor dan P3K. Dan tadi sudah diberikan solusinya. Tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Dan itu statement-statement itu kan kita pegang bersama. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang maha jauh tadi karena sudah termasuk dalam konsep apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia. Nah, itu mesti terkait di dalamnya adalah reformasi merubah Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 itu. Jadi honorarium P3K kita selesaikan, tapi kita bicara juga soal ASN ke depan, ASN berkelas dunia.
Jadi mesti kita lakukan perubahan undang-undang dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam hal digitalisasi, karena di digitalisasi sudah ada juga surat keputusan Presiden nomor 95 itu, Perpres nomor 95 tahun 2018, bahwasanya sudah ada pelaksanaan elektronik apa? SPB. Sistem PP-nya udah ada, digitalisasi PP-nya. itu ya di pemerintahan. Ya itu Pak Ketua. Oke. Ya, saya pimpinan. Silakan Pak Gaus. Ya. Oh, Pak Heru dulu, Pak Heru. Pak Heru dulu baru Pak Gaus. Ya, saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Makasih. Sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Nomor satunya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Nomor 1 kita buat. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya, perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Ya, saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non-ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non-ASN harus jelas. Dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Langsung aja, Pak. Adalah bahwa nomor 1 itu adalah prioritas. Kan ada nomor 1 kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan. Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan ini. Terima kasih. Kita setuju ya? 4 ya? Nomor 5. Komisi 2 DPR dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya enggak begitu. Iya gimana? Usulkanlah gimana? Begini. Kita ikut Pak Wahyu nih. Menyetujui pemberlakuan penanganan itu sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh, dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu. Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang diurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, tidak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi segala macam?
Yang urusan mereka cuma urusan perang. Siap perang, siap kagak perang, kan gitu kan. Iya, terus gantinya usulnya apa? Ya bahasanya itu, jangan begitu Ketua. Iya, kayak gimana? Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait apa tadi itu. Izin Ketua, kalau Jangan Gini. izin Ketua, Silakan. kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen. Kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka yang di parlemen itu. Yang maksud saya begini Pak. Akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Ini itu kan ada diatur dalam peraturan perundangan tuh. Izin. Nah, apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh 5 dan 6 itu digabung Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5, 6 digabung kira-kira begini rumusannya. Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Nah, jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Untuk mensiasati ke depan. Untuk itu menugaskan Sesman PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Kesepakatan. Atau kesimpulan menelanjutinya ada itu aja. Iya boleh. Sudah. Boleh. Oke ya. Sebentar Ketua. Silakan. Nah itu kalimat dari Menteri itu. Jadi kalau Menterinya sudah begitu, apalagi kita kan. Enggak, jadi itu digabung 5, 6 itu tadi digabung. Nah, yang 6 hapus. Ya. Nah, itu harus di ini juga yang nomor 6 itu ditambahin aja. Jadi untuk menugaskan Sekjen Menteri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menindaklanjutinya khusus atau termasuk lagi ya, tadi termasuk. Di mana? Nah, itu harus ada stressing lah, ada stressing. Ya. Oke. 6 itu nggak digabung dengan nomor 5 itu jadiin satu aja Ketua. Sudah dianggap cocok. Udah. Makanya itu. Iya.
Gitu Setuju? itu apa perlu itu teknis itu apa perlu artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan sekretaris disimpulan kan nggak perlu itu artinya kita sama-sama tahu sudah itu begitu. Gini Pak Toha tadi kan masih dimuter-muter di pesawat, ya kan? Nah, jadi sebelum Pak Toha turun, kita udah rapat tadi, Pak Sekjen DPR itu bertemu langsung dengan pimpinan, dan ini udah mungkin 5-6 kali, ya masalah ini disampaikan. Nah, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini tukinnya paling kecil. Karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur. Ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga termasuk lembaga legislatif. Karena fungsi pelayanannya berbeda. Nggak bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, karena bapak-bapak di Sekretariat Jenderal ini mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PNB untuk naikin tukin. Makanya mereka ini nggak akan tukinnya kecil terus, gitu. Nah ini yang mau kita bantu, kira-kira gitu. Itu Pak riwayatnya. Gitu. Setuju ya? Ya saya sepakat, isinya sepakat gitu loh. Cuman redaksinya itu kok. Gimana redaksinya kalau masih kurang gimana? Begitu loh. Yang mana yang masih harus diperbaiki? Apakah harus ada kata-kata menugaskan sekretaris Kementerian PAN RB ini kan sudah disimpulkan, sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI cukup itu. Nah, itunya di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis di situ. Nah, soalnya tadi bilang udah ketemu, ternyata belum ketemu. Ya karena sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas. Lo enggak selama ini udah berapa kali ketemu tapi nggak tuntas-tuntas Pak. Udah menurut saya nggak apa-apa lah ini. Ya, oke. Nomor 6. Komisi DPR RI meminta Kementerian PNB merevisi surat Menteri PAN RB untuk menambahkan bidang dukung legislatif DPR RI dan melaksanakan. Ini saya konsekuensi dari 5 nanti. Ya, jadi sebetulnya kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, kira-kira gitu ya. Ya, nomor 6 ini kan kira-kira salah satu mungkin hasil dari pertemuan antara Sekretaris Kementerian dengan Sekjen DPR. Ya, silakan. Ya, saya kira setuju nomor 5 udah cukup Pak Ketua, jadi tidak perlu nomor 6. Ya, terima kasih. Ya, kita take out aja nih ya. Oke. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, maka dengan kita menyepakati ada 5 kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri PAN RB beserta seluruh jajaran, dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil maka rapat kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.